Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Diah Woro Wirastri Ekowati, Ibu Dian Eka Indriani, dan saya sendiri Chandra Dewi. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Making Sense of Organization. Presentasi ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan Dasar. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Hadi MPD MED. Program Doktoral Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Berikut adalah presentasi kami. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Diah Woro Wirastri Ekowati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Diah Woro Wirastri Ekowati. Bapak Dr. Samsul dan teman-teman yang berbahagia, pada presentasi kali ini, kami menggunakan referensi utama yaitu dari Bolman and Dale tahun 2017. Melalui bukunya yang berjudul Reframing Organization, Artistry, Choice, and Leadership. Adapun referensi pendukung dari Tabuchi and Abuso tahun 2017. Yang kedua yaitu dari Enron as History Greatest Corporate Catastrophe Was Brief. Slide yang berikutnya. Selain dua referensi pendukung yang telah kami sebutkan di atas, masih terdapat 6 referensi yang lainnya. Sehingga total kami menggunakan referensi pendukung sebanyak 8 referensi pendukung. Untuk yang berikutnya, kita akan berbicara berkaitan dengan the power of reframing, kekuatan membingkai ulang. Apa itu reframing? Bagaimana? Selanjutnya kita akan lihat slide yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan tujuan pembahasan. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana memahami organisasi dengan pokok bahasan mengenai 1. Kekuatan pembingkaian ulang atau reframing. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan aktivitas terorganisasi. Yang ketiga, strategi untuk meningkatkan organisasi. Yang keempat, pembingkaian. Yang kelima, model-model pembingkaian. Selanjutnya, setelah berbicara berkaitan dengan pokok pembahasan, kita akan mulai dulu dengan melihat 2 kasus besar pada dekade kedua abad ke-21, yaitu di produsen mobil Jerman, Volkswagen, dan Bank Amerika Serikat Wells Fargo. Keduanya membuang merek mereka sendiri dengan mengikuti skrip yang sama, dan ini adalah drama dalam 3 babak. Drama dalam 3 babak itu dimulai yang pertama yaitu menetapkan standar yang menakutkan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Babak yang kedua yaitu melihat ke arah lain ketika karyawan melakukan kecurangan, karena mereka mengira itulah yang terjadi, satu-satunya cara untuk memenuhi target. Sedangkan babak yang ketiga yaitu ketika kecurangan mengarah kepada media dan kemarahan publik, maka menyalahkan para pekerja dan menganggap manajer puncak tidak bersalah. Kita akan coba memperdalam bagaimana kasus ini pada slide yang berikutnya. Yang pertama yaitu Bank Amerika Serikat Wells Fargo. Yang pertama, kita tahu pada tahun 2010 seorang hakim federal memutuskan bahwa bank telah menipu nasabah dengan sengaja, memanipulasi transaksi nasabah agar meningkat biaya cerukan, yaitu biaya rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya, disampaikan oleh Randall tahun 2010. Fakta yang kedua yaitu
Bank Wells Fargo memecat lebih dari 5.000 karyawan tingkat rendah, tetapi menawarkan bonus sebesar 125 juta dolar untuk eksekutif yang mengawasi mereka, disampaikan oleh Sorkin tahun 2016. Fakta yang ketiga, karyawan mulai menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia dan Hotline Etika Perusahaan dan melaporkan bahwa beberapa rekan kerja mereka melakukan kecurangan, disampaikan oleh Cole tahun 2016. Perusahaan yang kedua kita akan cek pada slide yang berikutnya. 1. CEO Volkswagen Martin Winterkorn dikenal sebagai pengelola mikro bermata elang, tetapi mengaku tidak tahu ketika perusahaannya pada tahun 2015 telah melakukan kecurangan tahun uji emisi dari mesin diesel bersihnya. Fakta yang kedua dari Volkswagen yaitu para insinyurnya menyadari bahwa mereka tidak dapat menepati janji publik perusahaan tentang diesel bersih, disampaikan oleh Ewing 2015. Yang ketiga, Bob Lutz, seorang dalam industri, menggambarkan sistem manajemen VW sebagai pemerintahan teror dan budaya di mana kinerja didorong oleh ketakutan dan intimidasi. Lutz 2015. Dalam hal ini kita mengetahui sebuah fakta. Ternyata insinyur VW menghadapi pilihan yang sulit. Pilihan yang A, haruskah mereka mengatakan yang sebenarnya dan kehilangan pekerjaan mereka sekarang? Atau pilihan B, menipu dan mungkin kehilangan pekerjaan mereka nanti? Kita tidak tahu. Nah, ternyata para insinyur memilih opsi B. Berikutnya, dari keduanya, mungkin para pemimpin di Volkswagen dan Wells Fargo tahu tentang kecurangan itu dan mengharapkannya tidak pernah akan terungkap. Ketidaktahuan adalah penderitaan yang menyebar luas bagi para pemimpin, bahkan para pemimpin yang terbaik dan tercerdas. Dan seringkali itu menyebabkan bencana pribadi dan kelembagaan. Tapi kadang juga ini menjadi kesempatan kedua bagi para pemimpin ini. Martin Winterkorn tampaknya berada di jalur yang tepat untuk menjadikan Volkswagen sebagai yang terbesar di dunia perusahaan mobil. CEO Wells Fargo John Staff adalah salah satu orang Amerika yang paling dikagumi para bankir. Tapi keduanya menjadi begitu terkungkung dalam pandangan dunia yang tidak sempurna, sehingga mereka salah membaca keadaan dan tidak dapat melihat opsi lain. Artinya menjadi tidak tahu apa-apa. Ketika tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Anda pikir Anda tahu, dan Anda tidak melihat pilihan yang lebih baik, jadi Anda melakukannya lebih dari apa yang Anda ketahui, meskipun itu tidak berfungsi. Anda berharap dengan sia-sia yang tentu saja akan membawa Anda ke tempat mungkin yang Anda inginkan. Yang berikutnya kita akan mendapati, dari dua kasus di atas terdapat pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya menyelaraskan organisasi dengan strategi dan misi institusi yang dipimpinnya. Yang kedua, pentingnya menyelaraskan organisasi dengan strategi dan misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi akan melanjutkan presentasi. Kelebihan dan kekurangan aktivitas terorganisasi. Revolusi industri telah membawa dampak yang besar dalam peradaban kehidupan manusia. Perkembangan teknologi berjalan begitu pesat dan mempengaruhi peradaban kehidupan manusia. Proses produksi barang dibuat secara massal dengan menggunakan mesin berteknologi canggih.
Namun di sisi lain, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan organisasi yang dipenuhi dengan teknologi saat ini. Hal ini mengakibatkan tantangan pada organisasi menjadi lebih rumit. Perkembangan organisasi yang kompleks telah menyebabkan sebagian aktivitas manusia menjadi lebih formal daripada sebelumnya. Berikutnya adalah rekam jejak manajemen. Manajer yang baik dan cerdas merupakan manajer yang telah melewati berbagai macam masalah perusahaan, dari perusahaan tersebut kecil hingga menjadi besar. Namun, manajer seperti ini juga tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Weinberg dan Taran tahun 1995 menyebutnya sebagai sindrom kecerdasan yang merusak diri sendiri. Mereka berpendapat bahwa orang pintar bertindak bodoh karena kurangnya kesadaran akan kepribadian. Misalnya saja adanya kesombongan, ketamakan, dan keinginan yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologis yang lemah dapat merusak suatu individu dalam berorganisasi. Manajer yang baik dan cerdas ialah yang dapat melihat dan memahami segala situasi yang kompleks. Jika salah dalam memahami situasi, maka langkah yang akan dilakukan pastinya juga akan salah. Merujuk kepada Vulcan tahun 1995 dalam upaya mengungkap penyebab bencana yang terjadi tahun 1986 yang menghancurkan pesawat ulang-alik Challenger dan awaknya, kemudian dilakukan segala investigasi untuk peristiwa tersebut. Melalui kejadian tersebut, kita dapat menggarisbawahi bahwa betapa sulitnya seseorang untuk menyerah pada konsepsi yang mengakar pada realitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita melakukan lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Kemudian, beberapa laporan yang meresahkan dari lini manajerial diantaranya adalah yang pertama dari Hogan, Carpy, dan Hogan tahun 1994 memperkirakan bahwa 1,5 sampai 3/4 keterampilan manajer Amerika tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan mereka. Kemudian laporan yang kedua dari Gallup tahun 2015 yang memperkirakan bahwa lebih dari 80% manajer Amerika kekurangan bakat yang mereka butuhkan. Tetapi kemungkinan besar mereka tidak menyadari akan kekurangan tersebut. Kemudian Kroger dan Dunning tahun 1999 menemukan bahwa semakin kurang kompeten orang, semakin mereka melebih-lebihkan kinerja mereka. Selain itu, Burns dan Kille tahun 2007 menyebutkan bahwa sekitar setengah dari profil eksekutif senior yang disewa perusahaan gagal dalam 2 tahun. Ini menurut studi tahun 2006. Kemudian, setiap tahun demi tahun, kesalahan manajemen menyebabkan perusahaan yang dulu sangat sukses tergelincir menjadi bangkrut.
atas kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam manajerial, kita memerlukan strategi bagaimana cara untuk meningkatkan organisasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan organisasi. Beberapa penulis dan konsultan mengeluarkan jawaban baru dan menjanjikan solusi. Pembuat kebijakan mengembangkan hukum dan peraturan untuk memandu atau mendorong organisasi pada jalan yang benar. Strategi peningkatan yang paling universal adalah meningkatkan bakat manajemen. Organisasi akan bekerja dengan baik jika dikelola dengan baik juga. Ketika manajer menemukan masalah yang rumit untuk dipecahkan, mereka akan menyewa jasa konsultan yang bersedia menawarkan bantuan dengan biaya tertentu. Untuk semua nasihat dan bayaran yang luar biasa, konsultan seringkali tidak banyak membantu masalah yang terus-menerus terjadi pada organisasi. Meskipun mereka mungkin menyalahkan klien karena gagal dalam menerapkan nasihat tersebut. Ketika manajer dan konsultan gagal, pemerintah berulang kali merespon dengan undang-undang, kebijakan, dan peraturan. Tetapi pembuat kebijakan tidak selalu memahami masalah yang cukup baik untuk memberikan solusi yang tepat. Dan berikutnya, dalam situasi yang seperti ini, kami memperkenalkan pembingkaian ulang. Dalam usaha pembingkaian ulang membutuhkan kemampuan untuk memikirkan situasi dari berbagai sudut pandang yang nantinya dapat memungkinkan untuk mengembangkan diagnosis dan strategi alternatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian berikutnya adalah pembingkaian. Pembingkaian merupakan sebuah istilah yang saat ini semakin mendapat perhatian dalam penelitian organisasi, terutama bagaimana manajer memahami dunia yang rumit dan bergejolak. Bingkai yang bagus membuatnya lebih mudah untuk mengetahui apa yang dipahami dan pada akhirnya apa yang dapat dilakukan. Dalam mendeskripsikan bingkai merupakan sebagai jendela, peta, alat, lensa, orientasi, prisma, dan perspektif, karena semua gambar ini menangkap sebagian dari ide yang ingin kita sampaikan. Pembingkaian merupakan model mental yang terdiri dari sekumpulan ide atau asumsi untuk membantu dalam memahami dan menegosiasi hal-hal tertentu. Bingkai yang bagus membuatnya lebih mudah untuk mengetahui apa yang dihadapi dan apa yang dapat dilakukan. Manajer perlu mengembangkan dan membawa peta yang akurat untuk memandu atau sebagai navigasi dalam mencapai tujuan. Proses pembingkaian ini bekerja membentuk pola yang koheren dan menggambarkan apa yang terjadi, dan hal tersebut membutuhkan kesadaran situasional. Kemudian Dan and Pratt tahun 2007 menjelaskan 4 karakteristik utama dalam kesadaran situasional untuk melakukan pembingkaian. Di antaranya adalah yang pertama, tidak disadari. Jadi Anda dapat melakukannya tanpa memikirkannya dan tanpa mengetahui caranya untuk melakukannya.
Yang kedua adalah sangat cepat. Prosesnya terjadi seketika dan sangat cepat. Berikutnya adalah holistik. Polanya koheren dan bermakna. Dan yang terakhir adalah menghasilkan penilaian afektif. Pikiran dan perasaan bekerja sama sehingga Anda merasa yakin bahwa Anda tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Berikutnya adalah pembingkaian ulang. Bingkai ini menentukan pertanyaan yang akan diajukan dan solusi yang akan dipertimbangkan. Kalau di tahun 2014 melihat reframing atau pembingkaian ulang ini sebagai hal yang penting untuk kepemimpinan. Selain itu, John Dewey mengungkapkan bahwa kebebasan merupakan kekuatan untuk memilih di antara alternatif yang diketahui. Para pemimpin harus menemukan cara untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, menggeser sudut pandang yang dibutuhkan. Mengajukan pertanyaan yang tepat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan framing ini. Keterampilan ini melibatkan penyusunan konsep yang sulit dan cepat, mensintesis data dan membangun tim yang dapat menghasilkan skenario masa depan yang berbeda untuk membingkai ulang. Demikian pemaparan materi dari Chandra Dewi dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian Eka Indriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dian Eka Indriani, untuk memaparkan slide berikut. Multiple bingkai perspektif. Pernahkah kita melihat teleskop? Teleskop tersebut terdiri dari beberapa lensa, sehingga kita dapat melihat suatu objek dengan nampak jelas dari jauh. Seperti itulah fungsi multiple bingkai perspektif, sehingga diperlukan untuk membuka pertanyaan atau pandangan baru, mencegah keputusan dan tindakan yang tidak mendasar sebagai filter dari hal-hal remeh atau trivia, sebagai peta navigasi, dan sebagai alat memecahkan dan menyelesaikan masalah. Next, 4 bingkai perspektif. Gambaran umum dari model 4 bingkai menunjukkan bahwa masing-masing bingkai memiliki citra realitas sebagai berikut. Organisasi dimetaforakan sebagai pabrik di dalam model bingkai perspektif struktur. Keluarga dalam model bingkai perspektif sumber daya manusia, hutan di dalam model bingkai perspektif politik, dan sebagai festival atau kuil dan teater pada model bingkai perspektif simbolik. Dari segi ilmu pendukung, model bingkai perspektif struktur berlandaskan ilmu sosiologi, manajemen, dan sains. Pada model bingkai perspektif SDM berlandaskan ilmu psikologi, pada model bingkai perspektif politik berlandaskan politik dan sains, dan pada model bingkai perspektif simbolik berlandaskan antropologi, dramaturgi, dan teori institusional. Sedangkan konsep utama yang diusung pada model bingkai perspektif struktur yakni peran, tujuan, strategi, kebijakan, teknologi, dan lingkungan hidup. Pada model bingkai perspektif SDM yakni kebutuhan, keterampilan, dan hubungan. Kemudian pada model bingkai perspektif politik berupa kekuasaan, konflik, kompetisi, dan politik. Sedangkan pada bingkai perspektif simbolik, konsep utamanya adalah budaya, mitos, arti, metafora, ritual, upacara, cerita, dan kepahlawanan. Adapun tipe kepemimpinan pada model bingkai perspektif struktur adalah sosial dan arsitektur. Pada model bingkai perspektif SDM adalah pemberdayaan, sedangkan pada model bingkai perspektif politik, image kepemimpinannya adalah advokasi dan menguasai politik. Serta yang terakhir, kepemimpinan yang menginspirasi pada model bingkai perspektif simbolik.
Sedangkan tantangan mendasar untuk kepemimpinan model bingkai perspektif struktur adalah mengikuti tugas atau perintah, teknologi, dan lingkungan hidup. Pada model bingkai perspektif SDM adalah menyesuaikan kebutuhan manusia dan organisasi, sedangkan pada model bingkai perspektif politik adalah mengembangkan agenda dan basis kekuatan, serta pada model bingkai perspektif simbolik yakni bagaimana menciptakan iman, keyakinan, keindahan, dan makna. Selanjutnya, kesimpulan. Kacamata perspektif yang kuat dan koheren tentang organisasi yang berakar pada kebijaksanaan manajerial dan pengetahuan ilmu sosial merupakan alat yang ampuh untuk mendapatkan kejelasan, mendapatkan kembali keseimbangan, menghasilkan pertanyaan baru, dan menemukan opsi yang membuat perbedaan. Dengan 4 model bingkai perspektif, yakni pendekatan struktural yang berfokus pada arsitektur organisasi, desain unit dan subunit, aturan dan peran, tujuan dan kebijakan. Pendekatan model perspektif sumber daya manusia menekankan pada pemahaman orang, mereka dengan kekuatan dan kelemahannya, akal dan emosinya, keinginan dan ketakutannya. Pendekatan model perspektif politik yang melihat organisasi sebagai arena persaingan sumber daya yang langka, persaingan kepentingan, dan perjuangan untuk kekuasaan dan keuntungan. Terakhir, pendekatan model perspektif simbolik yang berfokus pada masalah makna dan iman dengan menempatkan ritual, upacara, cerita, permainan, dan budaya di jantung kehidupan organisasinya. Masing-masing saling melengkapi untuk digunakan melihat kembali dan membingkai ulang dengan melihat hal yang sama dari berbagai lensa atau perspektif sudut pandang. Demikian pemaparan saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I believe I can fly. I believe I can